Yeah. Biasa dipanggil Wina. Ibu ini adalah salah satu seorang hakim di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Ya, tahu nggak hakim itu apa? Pernah dengar nggak? Pernah, ya. Maunya jadi guru, ya kan? Jadi pilot, jadi dokter, ya. Ini ibu perkenalkan ada satu profesi, ya. Ada satu jabatan namanya hakim. Mungkin bisa adik-adik nanti dengarkan kira-kira profesi hakim ini seperti apa. Dan kalau mau menjadi hakim syarat-syaratnya yang harus dipenuhi seperti apa dan bisa dipersiapkan mulai dari sekarang. Ya, untuk materi yang pertama yaitu terkait narkotika dan yang kedua asusila. Kenapa kita bawa ini ke sekolah-sekolah? Karena begitu banyak ya adik-adik ya tindak pidana perkara-perkara yang masuk ke pengadilan dan itu baik pelaku dan korbannya itu anak-anak yang usianya di bawah 18 tahun dan bahkan itu ada yang anak-anaknya masih SD dan SMP ya. Jadi sekarang biar kita kalian tidak menjadi korban apapun yang lebih parah lagi jadi pelaku ya, pakai narkotika atau melakukan asusila ya. Jadi ibu lakukan pendidikan adik-adik sekalian ya. Kita masuk ke materi ya. Yang pertama ya. Yang pertama tindak pidana narkotika ya. Ada yang tahu nggak narkotika itu apa? Narkoba. Iya, narkoba itu apa? Muhammad Dimas Wicaksono. Dimas. Obat-obatan terlarang. Jenisnya? Kamu tahu? Apa? Ganja, terus? Sabu. Nah, pinter. Ini tahu memang pinter, baca, sering nonton, atau gimana? Hah? Sering dengar ya, sering nonton berita ya. Tahu nggak ada teman kalian yang mungkin beli narkotika, beli sabu, beli pil koplo? Ada nggak pernah tahu? Belum ya? Kenapa? Karena kalau misalkan kita tahu untuk barang-barang yang tadi disebutkan oleh Dimas itu adalah obat-obatan yang terlarang, itu juga termasuk tindak pidana apabila kalian tidak melapor. Jadi kalau misalkan kalian tahu nih, Dimas ngapain? Tempat sidang ya, sidang cek tanah orang yang sedang bermasalah berperkara ya. Jadi ibu di sini menggantikan ibu ketua untuk membawakan materi kepada adik-adik semua ya. Di sini kelas berapa? Kalau misalkan kalian takut ya, itu misalkan Dimas tadi kan ada tuh dekat sama om-om, kayaknya mencurigakan ya apa yang dilakukan oleh Dimas. Aku ingat katanya Bu Rina, kalau yang kayak gitu-gitu harus aku laporin. Kalau misalkan kalian takut Dimasnya nanti tersinggung atau Dimasnya marah ya, coba pelan-pelan laporkan ke guru sekolah, ke wali kelas. Bu, tadi kok saya kayaknya ngelihat Dimas aneh ya Bu ya sama om ini, misalkan seperti itu. Atau seandainya pun kalian ada ditawarin oleh om-om setelah ingat materi yang disampaikan oleh Ibu Ina. Sorry ya, kamu mau nganterin aku, mau ngajak-ngajak aku ini ya, tindak pidana narkotika ya, mau menjarain aku ya nanti ya, aku nggak mau ya, sorry, gitu ya, sorry bro, 200.000 mah nggak mempan sama aku ya, masa depanku lebih mahal dari itu ya, masa depanku lebih mahal bro, ya nanti aku jadi polisi, aku tangkap ya, kamu ya, gitu ya adik-adik ya, harus berani ya, harus berani katakan tidak harus. Jadi karena dia yang pertama itu langsung bilang ya, video ada tidak nonton video aneh langsung dia tidak. Katanya gitu. Siapa namamu? Siapa? Najib. Weh, keren sekali Najib ini. Tidak ada nonton video aneh-aneh. Video aneh-aneh apa? Video 15 tahun ke atas. Kalau bahasa gampangnya apa? Video porno. Bahasa bekennya lagi apa? Bokeh. Ini tadi bilang apa? Video seks ya. Saya yakin ibu-ibu guru pasti juga udah ngasih edukasi sama kalian. Boleh nggak ditonton? Ya. Selain itu handphonenya ada nggak digunakan?
sosial media? Ada ya? Sosial media yang digunakan apa? Instagram ya, ibu sekalian promosi. Nanti follow semua ya Instagram PN Pangkalan Balai. Di situ kelihatan nanti foto kalian, ibu yang lagi ngisi kelas, dan kadang-kadang ada edukasi dari Mbak Ike itu dan kawan-kawan ya. Di situ nanti kalian bisa dapat informasi ya. Nah, makanya sosial medianya digunakan untuk hal-hal yang baik. Selain Instagram, ada lagi yang digunakan yang lain? Twitter, terus TikTok, Facebook, ada? Ada Facebook. Apa lagi sekarang itu? Sama hakim. Hah? Nggak bingung ya? Oh, kalau dia sekarang keluarganya dari situ dia tahu, ya. Kadang-kadang suka, oh Bu Hakim yang dari kejaksaan ya, katanya gitu. Kadang memang kantor kita sebelahan ya, jadi orang suka terbalik kayak gitu, ya. Tapi kayak namanya jaksa, ya itu ya. Jaksa itu yang menuntut, yang bawa, yang mendakwa. Bawa itu terdakwanya ke persidangan. Nah, kalau polisi apa? Dia yang melakukan penangkapan, penyidikan, ya, yang menyatakan dulu ini orang masih disangka. Misalkan nih, si Dimas ditangkap, dengan 2 alat bukti yang cukup dan keyakinan dari si polisi, kau ya, kau disangka, kau nyuri, kayak gitu. Tapi yang menuntut itu namanya jaksa selaku perwakilan dari korban atau dari negara. Jadi misalkan dia nyuri barangnya si Tias, yang berperkara yang mewakili Tias di pengadilan adalah namanya jaksa. Dialah yang kemudian menuntut si Dimas, ya. Kemudian yang menyatakan Dimas itu bersalah itu siapa? Hakim, ya. Jadi jaksa datang bawa Dimas, ibu lihat, benar kok nyuri Dimas? Iya. Kayak mana cara mau nyuri? Iya Bu, tadi kulihat handphonenya si Tias ada di atas meja, nggak ada dia di situ. Ya udah, aku ambil aja Bu handphonenya, aku ambil Bu, mau aku jual. Soalnya aku mau nonton, mau beli tiket Bruno Mars Bu, besok ada konser di Jakarta, kata Dimas gitu. Kapan Bu aku nonton konser ya kan? Oh, dihukum lah si Dimas ini, ya kan? Gara-gara dia ngambil. Nah, yang memutus siapa? Ibu hakim, bapak ibu hakim yang megang Pak. Sama hakim. Nggak bingung ya? Oh, kalau dia sekarang keluarganya dari situ dia tahu, ya. Kadang-kadang suka, oh Bu Hakim yang dari kejaksaan ya, katanya gitu. Kadang memang kantor kita sebelahan ya, jadi orang suka terbalik kayak gitu, ya. Tapi kayak namanya jaksa, ya itu ya. Jaksa itu yang menuntut, yang bawa, yang mendakwa. Bawa itu terdakwanya ke persidangan. Nah, kalau polisi apa? Dia yang melakukan penangkapan, penyidikan, ya, yang menyatakan dulu ini orang masih disangka. Misalkan nih, si Dimas ditangkap, dengan 2 alat bukti yang cukup dan keyakinan dari si polisi, kau ya, kau disangka, kau nyuri, kayak gitu. Tapi yang menuntut itu namanya jaksa selaku perwakilan dari korban atau dari negara. Jadi misalkan dia nyuri barangnya si Tias, yang berperkara yang mewakili Tias di pengadilan adalah namanya jaksa. Dialah yang kemudian menuntut si Dimas, ya. Kemudian yang menyatakan Dimas itu bersalah itu siapa? Hakim, ya. Jadi jaksa datang bawa Dimas, ibu lihat, benar kok nyuri Dimas? Iya. Kayak mana cara mau nyuri? Iya Bu, tadi kulihat handphonenya si Tias ada di atas meja, nggak ada dia di situ. Ya udah, aku ambil aja Bu handphonenya, aku ambil Bu, mau aku jual. Soalnya aku mau nonton, mau beli tiket Bruno Mars Bu, besok ada konser di Jakarta, kata Dimas gitu. Kapan Bu aku nonton konser ya kan? Oh, dihukum lah si Dimas ini, ya kan? Gara-gara dia ngambil. Nah, yang memutus siapa? Ibu hakim, bapak ibu hakim yang megang Pak. Ya, kalau itu hakim militer untuk tidak pidana militer, kemudian yang paling kiri itu hakim agung yang jasnya warna putih, ya, cantik ya, yes ya. Coba Bang Erwin. Terus misal jadi hakim, kata bunda saya itu awalnya itu harus jadi jaksa dulu, lalu kemudian meningkat ke hakim. Itu emang benar ya Bu? Segini saja, makasih ya Bu. Ayo dibuka syaratnya tadi,
Ike ya, Bu Ike. Nih syarat pengangkatan hakim ya. Itu untuk sebagai diangkat hakim ya. Tapi kalau untuk mendaftar sebagai hakim, syarat yang utama itu harus lulus sarjana hukum. Mau usiamu misalkan kamu akselerasi terus lah. Mengucapkan terima kasih ya kepada SMPN 1 ya, Ibu Kepala Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Wakil Kepala Sekolah dan adik-adik semua yang sudah menerima kami dalam program penyuluhan kami ya di pengadilan masuk sekolah dan pesantren. Kiranya apa yang Ibu sampaikan kali ini masuk dan berkena ya, mengena kepada adik-adik semua, dan apa yang Ibu sampaikan semuanya bisa langsung diaplikasikan dan diingat ya sampai kapanpun ya, sehingga adik-adik semua Ibu doakan punya masa depan yang baik dan cerah ya. Ini pertemuan pertama kita, Ibu harapkan kita bertemu di lain waktu dengan kesempatan yang lebih baik, tapi bukan di pengadilan dalam rangka baik siapapun yang mengadili dan diadili ya. Saya yakin adik-adik semua punya masa depan yang baik dan tahu berbuat yang baik sesuai dengan norma dan hukum dan ajaran agama ya. Seperti itu ya, dengan demikian Ibu akhiri. Terima kasih. Muhammad Al-Farizi, sarjana hukum magister hukum.